Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di sini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik. Nah, di sini ya AA sendiri gitu akan memberi pelajaran kepada kalian berdua gitu, kepada antum, yaitu mengenai bahasa Arab, yaitu khususnya bahasa Arabnya itu tentang bahasaan atau yang paling dasar dulu ya, itu kalimat. Nah, jadi apa sih kalimat itu? Dalam bahasa Arab itu kalimat itu al-lafdun kan. Nah, al-lafdun ini kalau dalam Jermiyah itu yaitu al-kalamu wal lafdun al-murakabu al-mufidu bil wad'i wa al-samuhu ismun salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'al makna tuh. Jadi al-kalam atau kalimat itu, kalimat adalah lafaz yang tersusun, yang terbentuk maksudnya itu ya, yang berfaedah, yang bermakna dengan bahasa Arab. Nah, penyusunan kalimat itu ada 3. Yang pertama itu ada isim, lalu yang kedua ada fiil, yang ketiga ada haraf. Nah, itu kalimat, pembentukan kalimat. Nah, selain itu bisa juga termasuk isim dan fiil itu bisa menjadi kalimat gitu. Nah, untuk kalian berdua di sini saya akan membahas tentang yang 2 itu tadi, isim sama fiil. Nah, yang pertama, apa sih isim? Ada yang tahu nggak sebelumnya? Jadi isim tuh dasarnya itu adalah kata benda, ngertiin tuh, kata benda. Jadi ya nama-nama benda yang ada di dunia ini atau yang di sekitar kita itu namanya isim dalam bahasa Arab tuh. Ada yang tahu nggak contoh-contohnya gimana? Misalkan isim arul, namanya kan arul ya. Nah, itu arul tuh namanya isim. Nama ilmuwan itu namanya isim alam. Jadi orang, isim orang, nama orang gitu. Ya kan arul ditulis pakai alif hamzah ya, arul gitu. Nah, terus juga misalkan irji ya. Nah, irji juga itu nama isim alam. Selain nama orang ada lagi nggak? Tahu nggak? Nama tempat, nama benda, karena itu yang kayak gitu. Nah, itu namanya isim. Tahu, ngerti nggak? Dapat dipahami nggak? Ngerti nggak, Arul? Ngerti. Coba contoh Arul. Oh, namanya apa ayo? Contoh isim. Ya, nama benda. Boleh nama orang, nama ini. Ngerti. Apa? Bahasa apa lagi? Misalkan Arul, misalkan buku ya Arul, misalkan buku. Nah, buku tulis Alkitab, Bu. Nah, itu isim namanya. Nah, ini ini ada pengertian isim ya. Jadi isim yaitu secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Nah, itu isim. Nah, menurut ulama nahwu nih, isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya, atau zat itu bentuk ya, akan tetapi tidak berkaitan dengan waktu. Yang namanya benda kan tidak berkaitan dengan waktu. Itu misalkan arul kan, masa arul kemarin, masa arul ke depan, enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi itu tidak menunjukkan waktu
adanya waktu gitu, tidak berkaitan ya. Nah gitu. Nah ini contohnya nih, contoh isim tuh ada Zaid, nama orang Zaid itu ya, yaitu isim alam, nama orang. Terus ada nih nama kota, itu nama kota juga termasuk. Misalkan Bandung, tulis pakai Arab Bandung, pakai ja akhirnya itu. Nah itu nama tempat. Terus ada kata tunjuk, misalkan hadal kitab, misalkan itu kitab gitu. Ini kitab. Nah terus ada kata ganti. Kata ganti itu misalkan Arul, berarti Arul tuh kamu kan. Kalau kamu tuh siapa ya? Gua kan. Nah gua dia. Itu Arul. Kalau kata tunjuk tuh ada berapa ya? Ada 14. Kata ganti ada 14. Yang pertama, ada yang tahu nggak? Tuh huwa. Terus huwa humahum. Iya humahuna. Anta antuma antum. Nanti antuma antuna. Ana nahnu, dari huwa, dari dia. Huwa hiya, dia dua orang. Dia huwa hiya huwa humahum. Ya kan? Huma dia dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki dia gitu, sampai ke nahnu tuh mereka gitu tuh. Nah terus nih ada apa ya, ciri-ciri isim, ada yang tahu nggak ciri-ciri isim? Nah ciri-ciri isim itu bisa didahului oleh huruf al, termasuk isim itu al. Misalkan Ar-Rahman itu kan pakai al, isim juga itu karena dia dulu Ar-Rahim. Ar-Rahman juga bisa. Nah itu soalnya didahului oleh huruf al. Terus misalkan al-kitabu, nah itu al-kitabu, nah kan ada huruf al tuh. Nah itu berarti termasuk isim. Contoh matahari, tahu nggak matahari apa? Asyamsu, nah itu kan pakai al tuh itu juga. Terus bulan, al-qamaru, nah itu. Nah kalau huruf alif, kalau alif lam itu akhirnya tuh nggak pakai tanwin. Tahu nggak tanwin? Tahu kan? Yang fathatain, kasratain, domatain, nah itu. Nah terus yang kedua, nah itu yang nggak pakai alif lam, tapi bertanwin gitu. Kebalikannya kan dari alif lam. Contohnya kan kitabun, kolamun, nah itu ada tanwinnya kan. Kitabun fathah domatain, kolamun domatain kan gitu. Nama orang juga bisa Muhammadan misalkan, itu kan fathah tain itu. Nah yang ketiga itu didahului oleh huruf jar. Jadi semua kata yang didahului oleh huruf jar itu disebut dengan isim. Apa sih huruf jar itu? Ya kan? Secara sederhananya yaitu huruf yang membuat kata setelah huruf tersebut wajib dikasroh itu. Contohnya huruf jar itu ada banyak, ada 14, tahu kan? Tahu nggak? Yang min, nggak tahu ya. Contohnya kalau di nadomin kan gini, min ibtida ila imtihan an mujawaja ala isti'la fi dorfiyah rubba li ta'lil lubba li taksir balil isra kaf li tasbih lam lil milki apa lah, nggak tahu kan gitu. Nah itu ada 14 pokoknya, ingetin. Oke, nah itu pengertian isim, ciri-ciri isim seperti itu. Yang kedua fiil. Apa sih fiil? Ada yang tahu nggak? Fiil tuh kalau kata dasarnya tuh kata kerja. Fiil tuh semua kegiatan yang bersifat
ya kerja gitu, itu kata kerja. Semua kegiatan misalkan tidur, nah itu itu fiil namanya. Misalkan makan, nah itu makan juga kegiatan kan, nah itu fiil namanya. Nah ini menurut ulama nahu, fiil al-fi'lu secara bahasa memiliki makna perbuatan atau kata kerja. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu nahu nih, fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang ada pada zatnya terkait dengan waktu. Contoh, fi'il itu kan makannya kapan, bisa kemarin, ya kan, bisa 2 hari yang lalu, bisa sekarang. Nah itu fi'il namanya, kata kerja kalau di Indonesia tuh ya kan, kata benda, kata kerja. Nah jadi fi'il tuh ada 3 ya, ada 3 jenis fi'il tuh. Yang pertama fi'il madi. Jadi fi'il madi itu kata kerja untuk masa lampau. Misalkan makan, ya kan, Arul makan kemarin, nah itu kan kemarin, itu namanya fi'il madi. Contoh bisa contoh lagi nggak? Yo, bisa nggak? Arul kan gini, misalkan Arul kan huanya, berarti huwa akala, Arul akala. Nah kan akala itu kan fi'il madi gitu. Jadi artinya Arul makan kemarin gitu. Nah terus nih contohnya nih ada koma berdiri, jalasa telah duduk, telah berdiri koma, atau jalasa telah duduk. Nah itu contohnya. Terus yang kedua ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari mah yang apa ya? Kata kerja yang memiliki arti sedang, atau sedang itu sekarang ya, yang sekarang dilakukan gitu. Contohnya huwa berarti yakulu kan. Ini kan akala itu kan kata yang kemarin fi'il madi. Terus ada fi'il mudhari'nya itu berarti tambah ya, yaka, yakulu jadinya kan. Nah itu berarti namanya sedang kan, sedang makan itu. Nah yang ketiga itu fi'il amar. Fi'il amar itu kata kerja untuk perintah. Misalkan makanlah gitu, misalkan molorlah gitu, bahasa Sunda makan tuh, bangunlah, kum, ijlis, duduklah gitu. Nah itu dasar-dasar pembentukan kalimat itu berarti ada 2, ingetin ya. Yang pertama isim, yang kedua nah itu ciri isim. Tadi ada apa? Ciri isim. Ayo apa ya ciri isim? Tadi ingetin ya, ada alif lam. Marifat itu namanya marifat, alif lam, ada alif lam. Terus yang kedua tanwin. Nah ya tanwin itu. Nah terus yang fi'il, ini fi'il ya, fi'il belum ya tadi ya ciri-cirinya ya. Kok fi'il banyak ciri-cirinya. Nih ciri-cirinya fi'il. Yang pertama dalam lafaz iqomah, maka lafaz qomat merupakan fi'il. Terus maaf. Nih pertama didahului oleh huruf qad yang artinya sungguh.
Nah, yang kedua didahului oleh huruf sa yang artinya akan. Misalkan saya kulu, dia akan berkata kan gitu. Terus ada saufa, yaitu sama dengan akan, sama juga ya, sama. Terus ada tak tanis yang berharokat sukun. Misalkan as-sholat, qomas tuh. Nah, itu merupakan fi'il. Ingatin jadi itu kalimatnya ya. Ya, mungkin segitu ya yang bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.